Untung masih ada ini. Mirip ya. Iya betul, mirip sekali. Sekarang gantian, aku yang difoto ya. Tolong fotoin dong. Ayo Astri. Ayo. Cheese. Aduh, kata kamu tadi tempatnya bagus nggak? Ya bagus dong. Ini tempat yang aku pengen datengin banget dari dulu. Maaf dek, toilet sebelah mana ya? Di sebelah sana, Pak. Dek, Bapak mau minta tolong. Titip tas Bapak bentar ya. Jangan sampai hilang, jangan sampai ada yang ngambil juga. Pokoknya nanti Bapak yang ambil sendiri. Tapi Bapak nggak lama-lama kan di toiletnya? Sebentar lagi rombongan saya mau berangkat, Pak. Cuma sebentar kok. Tolong dijaga ya. Oke, makasih ya dek. Dek, tolong sembunyikan tas itu dek. Ya ampun, ternyata cuma mesin game. Selamat bertemu lagi, Profesor. Akan kemana kita hari ini? Bukan Profesor. Kamu siapa? Pandu. Hai, Pandu. Saya Nina. Saya mesin waktu. Hah? Kalau mau menjelajah waktu, ayo masukkan kartunya. Kartu? Di sebelah mana? Di sebelah sini. Wow! Baiklah. Ayo masuk. Hei Mina, Ya, ini aman kan? Maksudnya, aku bisa kembali dengan selamat kan? tentu saja. Oke, ajak aku bertualang Mina. Wow! Selamat datang di masa prasejarah Indonesia. Pada zaman ini, manusia Indonesia belum mengenal tulisan. Mereka nggak pakai baju. Mereka adalah Pithecanthropus erectus, atau manusia kera yang berjalan tegak. Jenis manusia purba ini hidup sekitar 600.000 sampai 1 juta tahun yang lalu. Oh gitu ya? Mereka mau pergi kemana sih? Mereka mau mencari tempat baru. Sumber makanan di tempat hidup mereka yang sebelumnya udah habis. Manusia purba ini sangat bergantung pada alam untuk mencari makan. Loh, jangan lempar sini. Tidak. Loh, kenapa? Batu tadi menembusmu, Pandu. Di sini kamu nggak bisa disentuh dan dilihat oleh orang-orang di masa lalu. Seperti hantu dong. Wah, ini batu yang tadi dilempar ya? Betul. Mereka menggunakan batu yang masih kasar bentuknya karena mereka masih hidup di zaman Paleolitikum. Iya. Apa itu tadi? Tadi itu lubang waktu juga. Kita berpindah tempat. Ini di mana? Penampilan mereka kok beda? Mereka adalah Homo soloensis. Kita sekarang ada di zaman Mesolitikum. Mereka nenek moyang bangsa Indonesia ya? Bukan. Nenek moyang bangsa Indonesia berasal dari daerah Hunan, Cina Selatan. Mereka membawa kebudayaan Neolitikum. Kedatangan nenek moyang bangsa Indonesia terbagi menjadi 2 gelombang, yaitu bangsa Proto-Melayu yang datang ke Indonesia sekitar 2000 sebelum Masehi. Mereka membawa peralatan kapak lonjong dan kapak persegi. Dan gelombang berikutnya adalah Deutero-Melayu yang datang kira-kira 500 sebelum Masehi. Mereka datang membawa kebudayaan logam. Bangsa Proto-Melayu dan Deutero-Melayu berasimilasi dan menghasilkan berbagai macam suku yang tersebar di Indonesia. Oh, jadi gitu ya? Nenek moyang bangsa Indonesia adalah masyarakat agraris, bahari, religius, dan menyukai seni. Kamu mau lihat nenek moyangmu yang seorang pelaut? Iya.
Tenang, Pandu. Kamu nggak akan jatuh. Jam di tanganmu itu yang membuatmu bisa terbang. Ah, yang bener nih. Ini sangat menyenangkan, Mina. Hihi. Wow. Nenek moyang Indonesia dengan perahunya sudah bisa berlayar ke Madagaskar dan pantai timur Afrika. Hanya dengan perahu bercadik loh. Dengan berbekal pengetahuan arah angin dan astronomi, mereka tak khawatir tersesat di lautan. Siapa yang ngajarin ilmu arah angin dan astronomi itu, Mina? Mereka kan belum sekolah. Tentu saja mereka mendapatkannya dari pengalaman langsung dan memperhatikan alam. Aku yang hidup di zaman GPS aja masih suka nyasar. Itu apa, Mina? Itu menhir. Oh, kalau itu? Itu adalah sarkofagus, tempat jenazah. Kok batunya besar-besar semua ya? Batu-batu besar itu adalah peninggalan tradisi megalitikum. Hebat ya, mereka bikin batu sebesar-besar ini. Ini kan butuh kerja keras. Hei, apa yang terjadi? Tenaga saya mulai habis. Saya harus istirahat untuk mengisi ulang energi. Bisakah kita pulang sekarang? Oke, tapi gimana caranya? Pencet saja tombol yang ada di sebelah kiri jam ini. Pintu waktu akan segera muncul. Keren! Wow, keren! Aku punya mesin waktu. Jadi maksudmu apa? Ngerjain aku? Pamer ya punya mesin game baru? Ini bukan mesin game, Asri. Ini isi tas Bapak misterius dari Sangiran itu. Bapak itu nitipin mesin game ini? Bukan game, Asri. Kamu kok keras kepala sekali sih? Ini mesin waktu. Ngaco! Kamu semalam nonton film apa sih? Aku buktiin. Lihat ya. Hai Pandu, kamu membawa seorang teman. Mina, kenalkan. Ini Asri. Halo Astri. Apa itu? Kan aku udah bilang tadi, mesin waktu. Kalau nggak percaya, ayo ikut. Kita kembali ke masa lalu. Aku pulang. Maaf, yang bisa terbang hanya yang memakai jam. Jadi Astri harus berpegangan pada Pandu. Aku mau pulang. Aku mau pulang. Tenang, Asri. Kita segera mendarat. Karena tidak ada permintaan, jadi saya berinisiatif mengajak kalian ke sini. Wah! Di mana ini? Ini adalah Nusantara abad ke-6. Di abad ini, Nusantara sudah dikenal dunia sebagai penghasil pertanian. Banyak saudagar dari Tionghoa dan India yang singgah di sini. Tahu nggak? Negeri kita ini udah jadi negara agraris dan bahari sejak zaman prasejarah loh. Wah! Kedatangan para saudagar diikuti oleh golongan pendeta, sehingga agama Hindu dan Buddha menyebar di Nusantara. Apakah kalian mau mengunjungi kerajaan Hindu Mataram? Gimana, Asri? Apa itu? Tenang. Pindah tempat ya? Nah, itu adalah Raja Sanjaya yang mendirikan kerajaan Mataram. Kerajaan ini sering disebut sebagai Mataram Hindu. Raja-raja keturunannya disebut sebagai dinasti Sanjaya. Di pemerintahan dinasti Sanjaya, ada sebuah candi Hindu terbesar di Asia Tenggara. Kalian tahu candi apa? Prambanan! Betul sekali. Ayo kita ke sana. Candi Prambanan didirikan sekitar tahun 850 Masehi di masa pemerintahan Rakai Pikatan. Candi ini memang indah sekali ya. Candi yang sangat cantik. Ayo kita lihat candi cantik lainnya. Candi Borobudur! Ya, candi ini dibangun di masa pemerintahan Samaratungga, Raja Mataram dari dinasti Sailendra yang beragama Buddha. Oh,
Jadi kerajaan Mataram sekarang jadi kerajaan Buddha. Gimana dengan penganut agama Hindu sebelumnya? Keluarga kerajaan sebagian beragama Hindu dan sebagian lagi beragama Buddha. Oh. Asri. Ya? Nenek moyang kita hebat sekali ya. Iya. Kira-kira apa ya yang akan dibanggakan nanti dari generasi kita? Ngomong-ngomong, Iya, kenapa? ayo kita ke Istana Mataram Buddha. Selamat datang di Istana Mataram Buddha. Rakai Pikatan memimpin kerajaan ini. Pada masa kepemimpinannya, umat Hindu dan Buddha hidup berdampingan dengan rukun dan damai. Mereka bahkan bertoleransi dengan membangun dan memelihara candi-candi yang ada secara gotong royong. Oh, ya pantas aja letak candi-candi Hindu dan Buddha berdekatan. Kerukunan antar umat beragama itu sangat indah ya. Mereka saling menghargai. Mina, aku ingin melihat kerajaan Majapahit. Padahal tadi diajak bertualang ke masa lalu nggak mau. Sekarang, kelihatan paling semangat. Baiklah, kita pergi ke kerajaan Majapahit. Selamat datang di kerajaan Majapahit. Kerajaan Majapahit didirikan oleh Raden Wijaya dari sisa-sisa runtuhan kerajaan Singosari. Beliau memerintah dengan baik dan bijaksana. Oh, kalau gitu ada Patih Gajah Mada dong. Ngaco deh. Gajah Mada kan di masa pemerintahan Hayam Wuruk, bukan Raden Wijaya. Gajah Mada menjadi Mahapatih di masa pemerintahan Ratu Tribuana Tunggadewi dan masih menjadi Mahapatih saat Hayam Wuruk naik tahta. Aku ingin melihat Mahapatih Gajah Mada. Baiklah. Jangan-jangan yang sedang berdiri sendiri itu Patih Gajah Mada. Benar. Ini adalah saat pelantikan Gajah Mada menjadi Mahapatih. Dan ia akan mengucapkan sumpahnya saat ini. Siro Gajah Mada, Patih Amungkubumi ing Wilwatikta. Siro Gajah Mada, lamun huwus kalah Nusantara, isun amukti palapa. Lamun huwus kalah Ringgurun, Dompo, Haru, Pahang, Bali, Tumasik, Sunda, Palembang, Tanjung Pura, Baruni, Johor, samana isun amukti palapa. Patih Gajah Mada mengucapkan sumpahnya di depan para petinggi kerajaan Majapahit. Beliau bersumpah untuk menyatukan Nusantara. Tapi para petinggi kerajaan Majapahit malah mentertawakan sumpah itu. Kenapa mereka tertawa? Karena mereka menganggap itu mustahil. Tapi Mahapatih Gajah Mada dapat membuktikannya kan? Kerajaan ini mencapai masa keemasannya pada pemerintahan Hayam Wuruk yang didampingi oleh Mahapatih Gajah Mada. Di masa ini, daerah kekuasaan Majapahit hampir meliputi seluruh Indonesia. Mahapatih Gajah Mada membuktikan sumpahnya. Menyatukan seluruh Nusantara dan mewujudkan sumpah itu bukan hal yang sangat mudah loh. Benar-benar Mahapatih yang hebat. Kalian lihat betapa rukunnya mereka kan? Kerukunan umat beragama di masa kerajaan Majapahit sangat baik. Perbedaan ini dikatakan sebagai Bhinneka Tunggal Ika Tanhana Dharma Mangrua oleh Empu Tantular. Artinya, berbeda-beda tapi satu. Dan yang benar itu satu. Dan kemudian dijadikan semboyan bangsa kita. Bhinneka Tunggal Ika. Sayangnya setelah Hayam Wuruk dan Gajah Mada wafat, kerajaan Majapahit mengalami kehancuran karena tidak adanya tokoh pengganti yang cakap. Diperberat lagi dengan terjadinya Perang Parekrek. Wah, sayang banget ya. Iya. Wah, ada apa? aku kan lagi nyapu halaman waktu kamu panggil tadi. Pulang dulu yuk. Bisa-bisa aku dimarahin ibu kalau sapu ku tinggalin begitu saja di halaman. Gimana, Mina? Kita pulang saja. Menurutmu, gimana petualangan kita barusan, Asri? Benar-benar menakjubkan. Baiklah, aku pulang dulu. Au, kenapa? Itu karena tadi kamu menarik paksa aku. Kalau nggak gitu,
kamu nggak bakalan percaya. Jangan bilang-bilang soal mesin waktu ini ya. Massa yang berjumlah ratusan orang ini mengamuk dan merusak mobil polisi. Aduh, kok ribut melulu sih orang-orang itu? Ribut kenapa lagi, Pak? Gak tahu nih, Bapak nggak lihat dari awal. Semoga nggak ada korban ya, Pak. Heran, padahal masih satu kampung, kok nggak bisa rukun? Iya ya, Pak. Malah kadang-kadang ributnya cuma karena masalah sepele aja. Pak, ayo, nanti keburu telat nih. Yuk, kamu bener nggak mau ikut tuh? Enggak deh, Pandu udah kenyang. Kamu ini diajak pergi kondangan, kok mikirnya malah makanan aja. Ya sudah, kamu jaga rumah. Tolong kunci pagar depan ya. Siap, laksanakan. Sri, Asri. Mwah. Ih, apaan sih? Sekali lagi kamu norak kayak tadi. Aku bocorin ya soal mesin waktu itu. Soal mesin waktu apa? Ups. Ini mesin waktu. Bentuknya aneh ya. Hihihi, tunggu sampai kamu lihat yang satu ini. Ada orang baru. Hihihi, iya. Mina, perkenalkan, ini Airin. Halo Airin, aku Mina. Ih, kamu lucu banget. Terima kasih. Airin, mau ikut ke masa lalu? Hah? Ikut ke masa lalu? Lihat nih. Sekarang kita mau kemana? Ke Ternate dan Tidore. Baiklah. Gimana? Keren kan? Aduh. Kita nggak akan kelihatan sama siapapun di sini, Airin. Kita seperti hantu. Selamat datang di Ternate abad 15. Wah. Saat ini, rempah-rempah adalah komoditas perdagangan penting yang banyak dicari. Sehingga rempah-rempah disebut emas hitam. Di Kepulauan Maluku ada banyak sekali emas hitam. Itu ada rombongan sirkus datang. Ngaco ih. Udah jelas itu armada pedagang Portugis. Loh, kok kamu bisa tahu, Sri? Ye, itu kan ada benderanya di tiang kapal. Gimana sih? Oh, itu bendera Portugis ya? Portugis datang ke Ternate tahun 1512. Sedangkan Spanyol datang ke Tidore tahun 1521. Awalnya rakyat dan Raja Ternate dan Tidore menyambut baik kedatangan mereka. Padahal Portugis dan Spanyol punya niat terselubung, yaitu ingin menguasai perdagangan rempah-rempah dengan memanfaatkan konflik di antara kedua kerajaan tersebut. Kedua kerajaan tersebut saling berebut pengaruh. Ayo, saya akan tunjukkan sesuatu. Ini adalah peperangan antara Ternate dan Portugis melawan Tidore dan Spanyol. Peperangan ini dimenangkan oleh Ternate dan Portugis. Seram sekali. Setelah peperangan ini, diadakan perjanjian Tordesillas antara Spanyol dan Portugis. Kemudian Portugis mulai memonopoli perdagangan. Tapi pada akhirnya, rakyat Ternate menyadari bahwa Portugis telah memanfaatkan mereka untuk memperoleh keuntungan dari monopoli perdagangan rempah-rempah.
Di bawah pimpinan Sultan Hairun, rakyat Ternate melawan Portugis. Akhirnya Portugis terdesak. Lalu, apa yang terjadi kemudian? Ayo kita lihat. Siapa itu? Gubernur Lopez de Mesquita. Ia yang mengusulkan perjanjian damai antara Ternate dan Portugis. Namanya kok mirip kata nyamuk dalam bahasa Inggris ya? Dasar Pandu, dari tadi bercanda melulu. Sultan, awas! Tidak! Demi kekuasaan dan harta, orang-orang Portugis itu sampai tega membunuh raja ya. Mau kemana? Sultan Baabullah akan menemui para serdadunya. Beliau akan meneruskan perjuangan ayahnya untuk mengusir Portugis dari Ternate. Ngomong-ngomong, Kerajaan Tidore apa kabarnya? Orang-orang Tidore yang juga tertindas oleh sistem monopoli akhirnya bersatu bersama orang-orang Ternate melawan Portugis. Akhirnya mereka bersatu juga ya. Ya, karena persatuan antara Ternate dan Tidore, penjajah Portugis dapat diusir dan sistem monopoli perdagangan dapat dihilangkan. Memang, kalau kita tercerai-berai, gampang sekali musuh masuk dan mengadu domba. Sayangnya, kebanyakan orang zaman sekarang nggak bisa ngambil pelajaran dari sejarah masa lalu. Iya. Aku jadi ingat tayangan di TV tadi, tawuran antar warga. Aku jadi mikir, jangan-jangan ada yang ngadu domba, jadi keamanan dan stabilitas terganggu. Ini tombol apa, Nu? Pencet ya. Kamu tuh ngapain? Itu kan tombol buat pulang tahu. Oh, kalau gitu pencet lagi supaya pintunya hilang. Udah, nggak usah. Kita pulang aja.